Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen pengampu, Dr. Mansur Cadi Mursyid MM, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kita sehingga dapat melakukan kuliah daring ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Siddiq yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materinya, yaitu sumber daya manusia dalam Islam. Yang Adapun anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri Muhammad Fajar Siddiq dengan NIM 4120-137 dan Lulu Mukhayyarah dengan NIM 4120-134. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya menyampaikan materi, saya persilakan kepada Lulu Mukhayyarah untuk menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama ada skema pembangunan sumber daya manusia dalam Islam. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu lembaga tidak akan berkembang, bahkan bisa mengalami kemunduran. Sumber daya manusia juga merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi. Perkembangan sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu unsur dari pembangunan manusia. Setiap perusahaan atau lembaga dituntut untuk peka dan siap terhadap perubahan. Dan dalam menghadapi perubahan tersebut, tidak lepas dari peran manusia. Sumber daya manusia tersebut dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Oleh sebab itu, agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sumber daya manusia tersebut, perlu dikembangkan potensi, kemampuan, dan kualitasnya. Adapun menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Mukijat, pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Lalu ada Sastra Dipura, pengembangan sumber daya manusia mencakup baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum dan lingkungan keseluruhan maupun pelatihan yang menambah keterampilan dalam melaksanakan tugas yang spesifik. Kemudian ada dari Rahbin, mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan manusia, keahlian dan keterampilan serta kemampuan orang-orang dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu unsur dari pembangunan manusia. Pembangunan manusia menyangkut partisipasi manusia dalam proses pembangunan suatu negara, yaitu pembangunan dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Kemudian ada dari Mengison dan kawan-kawan memberikan definisi sebagai inti proses pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya ada 1. Pelatihan adalah usaha sistematis untuk mengalihkan pengetahuan atau keahlian dari seorang yang tahu dapat melakukan sesuatu ke orang yang tidak tahu atau tidak dapat melakukannya. Yang kedua ada pengembangan adalah proses yang panjang untuk meningkatkan potensi dan efektivitas. Yang ketiga, belajar adalah proses yang tidak ada habisnya dalam mengubah diri dari keadaan semula. Yang keempat, pendidikan biasanya dilihat sebagai struktur belajar yang terencana dengan tujuan untuk melatih pikiran. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan yang terintegrasi dan holistik untuk mengubah perilaku kerja dengan menggunakan teknik dan strategi belajar.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan keterampilan atau kemampuan kerja karyawan pada saat sekarang dan mengantisipasi perubahan bisnis pada saat yang akan datang. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada materi tentang tinjauan pengembangan sumber daya manusia perspektif Islam. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan keterampilan atau kemampuan kerja karyawan pada saat sekarang dan mengantisipasi perubahan bisnis pada saat yang akan datang. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dalam Islam terletak pada fondasi tauhid. Tauhid merupakan fondasi keimanan seseorang yang menjadi basis pemahaman keagamaan seluruh umat Islam. Tauhid yang dimaksud adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, ditakuti, diharapkan, dan takdirnya segala hal yang harus dikembalikan. Tauhid inilah yang membuat setiap orang beriman merasakan keamanan dan ketentraman dalam segala aktivitasnya. Sebagai sumber daya manusia Islam, landasan yang paling mendasar ialah iman kepada Allah, yang sadar bahwa setiap kegiatan dan tindakannya dalam bekerja selalu diawasi oleh Allah, dan tujuan utamanya hanya untuk Allah. Ketika iman menjadi landasan bagi seseorang dalam bekerja dan berorganisasi, maka keimanan menghadirkan beberapa hal, di antaranya adalah: pertama, cenderung memilih hal yang halal, bukan yang haram. Kedua, cenderung menjauhi yang syubhat. Yang ketiga, ada cenderung pada nilai-nilai kebaikan. Lalu keempat, menghormati anak buah dan pimpinan. Yang kelima, beretos kerja tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kebaikan. Yang keenam, ada memperhatikan etika dan norma dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya materi tentang sumber daya manusia dalam pembangunan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsepsi dan pelaksanaan pembangunan, sering dirasakan adanya masalah yang merupakan dua kutub yang bertentangan, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang besar. Hal yang demikian ini terjadi antara lain karena titik tolak pemikiran dan cara-cara pendekatan mengenai modal pokok pembangunan didasarkan hanya pada tersedianya dana, khususnya dana pemerintah yang berupa anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebaliknya, ada pula anggapan bahwa jumlah penduduk yang besar hanya merupakan beban pembangunan dan penciptaan kesempatan kerja dianggap hanya sebagai masalah sampingan di dalam pembangunan tersebut. Yang kedua ada penduduk sebagai modal pembangunan. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, di mana terdapat labor surplus ekonomi, modal pembangunan tidak dapat digantungkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Dalam GBHN tahun 1988 dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang sangat besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Lalu yang ketiga ada konsep tenaga kerja. Sebagai konsekuensi pemikiran bahwa penduduk sebagai modal pokok pembangunan, maka beberapa konsep mengenai tenaga kerja perlu ditinjau kembali. Di antaranya adalah konsep mengenai angkatan kerja, bekerja, menganggur, dan lain-lain. Konsep tenaga kerja yang demikian itu secara tidak sadar menjadikan sebagian penduduk usia kerja hanya sebagai konsumen yang tidak produktif, yang berarti menjadi beban bagi angkatan kerja yang produktif. Kecilnya jumlah wanita masuk angkatan kerja mengakibatkan rendahnya partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia IHDI. Indeks Pembangunan Manusia adalah ringkasan ukuran pencapaian rata-rata dalam dimensi utama pembangunan manusia. Kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan luas, memiliki standar hidup yang layak. HDI adalah rata-rata geometric index yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi pembangunan. Manusia merupakan
suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggarisbawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan, dan dapat menikmati hidup layak. Oleh sebab itu, sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah peningkatan derajat kesehatan, usia hidup panjang dan sehat, meningkatkan pendidikan, kemampuan baca tulis dan keterampilan, serta penguasaan atas sumber daya pendapatan untuk hidup layak. Untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang selanjutnya akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan human development. Materi selanjutnya, indikator indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index adalah merupakan salah satu alat ukur yang dapat merealisasikan status pembangunan manusia. United National Program atau UNDP sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator. Meliputi yang pertama, usia hidup. Pembangunan manusia atau upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk harus terlebih dahulu mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup, tetapi dengan pertimbangan ketersediaan data secara global dipilih indikator angka harapan hidup waktu lahir yang bisa dinotasikan dengan EO, angka kematian bayi. Tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju seperti halnya IMR, EO sebenarnya merelasikan seluruh tingkat pembangunan dan bukan hanya di bidang kesehatan. Sejauh ini ada 3 macam data yang dapat digunakan untuk memperoleh 2 macam data dasar tersebut, yaitu sensus penduduk, survei penduduk antar sensus, dan survei sosial ekonomi nasional. Periodisasi SP dan SUPAS adalah 10 tahunan, sedangkan periodisasi adalah tahunan. Sebagai catatan, hasil perhitungan EO untuk tingkat kabupaten atau kota dari sumber-sumber data tersebut selalu harus dievaluasi secara cermat sebelum digunakan. Yang kedua yaitu pengetahuan. Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan mempertimbangkan kesediaan data, pengetahuan diukur dengan 2 indikator yaitu angka melek huruf atau rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf dapat diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut. Pada tahap berikutnya yaitu dihitung rata-rata lama sekolah agregat. Yang ketiga yaitu standar hidup layak. Selain manusia hidup dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memilih GDP per kapita real yang telah disesuaikan sebagai indikator standar hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya. Indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai dengan unsur IPM. Walaupun demikian, UNDP tetap mempertahankan karena indikator
lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator ini pun juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan mengetahui masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya memasuki banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu, maka GDP real per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya. Untuk keperluan penghitungan IPM provinsi atau kabupaten, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur data beli penduduk. Sebagai penggantinya, digunakan konsumsi per kapita real yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama. Sumber data yang digunakan adalah SUNESA. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.